Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Mommy Ray. Nah, di video kali ini Mommy mau bahas rutinitas yang dapat mencerdaskan otak anak, Mam. Ada beberapa rutinitas loh ternyata kegiatan anak di sehari-hari yang bisa membuat otak anak menjadi cerdas. Apa aja sih? Nah, di sini siapa sih yang nggak pengen orang tua yang memiliki anak tumbuh menjadi sehat, memiliki otak yang cerdas. Semuanya pasti berlomba-lomba untuk mengejar agar anak itu memiliki kecerdasan yang optimal dengan cara memenuhi kebutuhan nutrisi, kebutuhan istirahat, kegiatan fisik, dan lain-lain. Nah, untuk info tentang makanan yang baik untuk ibu hamil untuk kecerdasan otak, Mami bisa lihat di video-video Mommy sebelumnya atau klik icon di atas ya. Nah, di sini Mommy mau bahas kegiatan sehari-hari yang bisa membuat otak anak menjadi cerdas, Mam. Apa aja ya? Nah, di sini yang pertama ini orang tua sih perannya yaitu membaca dongeng. Nah, membaca dongeng ini ternyata sangat baik loh untuk kecerdasan otak anak. Nah, tetapi nggak mungkin kan anak bisa membaca sendiri, apalagi anak masih di bawah usia 2 tahun. Jadi, kita sebagai parent bisa membacakan beberapa cerita yang contohnya aja cerita rakyat, atau animal, atau nabi-nabi, atau dan lain-lain, masih banyak lagi dongeng-dongeng ya, Mam. Nah, itu sangat membantu kecerdasan otak anak, Mam. Jadi pertumbuhan otak anak ini seperti diasah gitu, Mam. Dengan kita membacakan dongeng, anak akan menyerap, walaupun mungkin anak belum paham saat kita menceritakan dongeng, tapi ada beberapa kosakata-kosakata yang bisa membuat anak kita belajar bahasa loh, Mam. Jadi sering membacakan dongeng kepada anak bisa membuat kecerdasan otak anak meningkat. Nah, yang kedua yaitu, Mam, bermain alat musik. Nah, nggak perlu beli yang mahal-mahal. Mommy bisa membuat alat musik sendiri. Seperti contohnya itu yaitu kayak black tempat makanan kayak gitu. Nah, itu Mommy bisa buat kita lakban atau apa untuk membuat suaranya menjadi senyap gitu, Mam. Jadi nggak terlalu perang-perang banget. Nah, di situ nanti Mommy bisa buat stick dari kayu kayak gitu. Di ujungnya Mommy bisa kasih isolasi warna hitam atau Mommy bisa kasih karet kayak gitu. Nah, itu nanti bisa buat drum kan. Nah, itu ada beberapa contoh DIY. Jadi kita harus kreatif kan jadi sebagai parent untuk membuat alat musik kayak gitu, Mam. Nah, atau mungkin ada gitar-gitar mainan kayak gitu. Atau ada juga piano mainan kayak gitu, Mam. Nah, anak dengan musik, anak bisa membuat kecerdasan otak anak ini bisa meningkat loh, Mam. Tapi di sini, Mam, bukan berarti kita memaksakan anak untuk bermain musik loh. Karena ada beberapa anak yang nggak mau untuk bermain musik, Mam. Tetapi kita bisa membuat anak untuk mendengarkan dan melihat, Mam. Jadi kita yang bermain alat musik tersebut atau kita putar musik-musik yang bisa merelakan otak anak. Itu bisa membuat kecerdasan otak anak bisa meningkat loh, Mam. Nah, Mommy bisa coba deh di rumah ya. Nah, yang ketiga, Mam, yaitu belajar bahasa baru. Belajar bahasa baru ini bukan kita mungkin sehari-hari bisa bahasa Indonesia, mungkin ada juga yang bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa lain-lain kayak gitu kan, atau bahasa daerahnya masing-masing, bahasa Madura kayak gitu. Tetapi ada juga kita bisa mengajarkan bahasa Inggris. Nah, ini dengan kosakata baru ini anak bisa membuat otak anak ini kreativitasnya itu bisa muncul, Mam. Jadi anak bisa beberapa bahasa kayak gitu, itu bisa membuat anak menjadi cerdas, Mam. Jadi kita sebagai parent ajarkan anak untuk belajar beberapa kosakata bahasa lain ya, Mam. Itu bisa membuat kecerdasan anak bisa meningkat. Nah, selanjutnya, Mam, yang keempat yaitu olahraga. Mungkin kalau anak-anak di bawah usia 2 tahun masih susah untuk diajak olahraga ya, Mam. Tapi olahraganya anak di usia 2
tahun ke bawah, yaitu kegiatan fisiknya seperti bermain, mereka lari-lari, atau mereka membawa apa ke sana ke sini, atau mereka belajar membuka-buka buku atau apa, ya itu memang olahraganya. Jadi olahraganya anak ya bukan nge-gym atau apa kayak gitu, ya olahraganya anak itu ya kegiatan fisiknya. Nah di sini kita sebagai parent tidak perlulah kita membatasi untuk melakukan aktivitas. Mungkin kita bisa membatasi kalau memang itu berbahaya, Mams. Nah ya itu tadi kegiatan fisik atau olahraga ya, Mam. Nah karena kalau anak sehat itu akan tumbuh bugar dan bisa otaknya menjadi optimal, Mam. Nah selanjutnya, Mam, yang kelima yaitu tidur tepat waktu. Jadi Mommy harus konsistenkan tidur anak, Mam. Jadi kalau tidur siang seumpama habis duhur, jadi di situ harus pastikan habis duhur pastikan tidur. Untuk keesokan harinya lakukan hal yang sama. Kalau jam 9 malam tidur atau jam 8 malam tidur, pastikan jam keesokan harinya harus konsisten saat itu juga waktu tidur. Karena untuk membelajarkan anak belajar waktu, menempati waktu, kayak pagi harus bangun pagi-pagi kayak gitu agar tubuh menjadi sehat untuk melakukan kegiatan fisik atau olahraga kayak gitu. Nah ini sangat menunjang untuk perkembangan otak anak karena apa? Mereka belajar konsisten terhadap waktu, Mam. Jadi untuk istirahat karena otak saat istirahat akan berkembang, Mam. Jadi itu tadi beberapa rutinitas yang bisa mencerdaskan otak anak, Mam. Jadi nggak perlu deh kita batasi beberapa kegiatan anak kecuali kalau itu memang berbahaya, Mams. Nah itu tadi tips-tips dari Mommy. Next Mommy akan kasih tips-tips yang terbaru. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah kalau ada yang kurang atau ada tambahan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman Mommy agar semua anak Indonesia tumbuh dengan sehat, kuat, dan cerdas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.